Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sultan Hikmah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang rajin sholat tetapi tetap masuk neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat hari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Dan bila sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun sayangnya banyak orang yang memandang remeh sholat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sekedar rutinitas ibadah semata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah golongan orang-orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama, sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong merupakan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena dapat membuat kita menyesal di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Karena tidak sedikit orang yang sholat namun masih suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segera bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum khamar,
tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Yang ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan syirik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka dia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang keempat, sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Terjemah Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Di dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang yang masuk neraka merupakan karena dia suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka dia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima, yaitu sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim yang merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama, merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun dia ahli ibadah, maka dia juga dapat masuk neraka karena dia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan pada video ini adalah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, maka dia akan masuk neraka. Apalagi orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita, membimbing kita
dan memberikan kita keistiqomahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut, serta masuk surga ke surganya Allah dengan tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Pastikan like, komen, subscribe, dan juga share. Semoga video ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.